Sobat Voka, kembali lagi di Voka Podcast kita yang kesekian kalinya. Tapi di hari ini adalah Voka Podcast kita yang pertama di tahun 2022. Yeay! Oke, tema kali ini sangat-sangat berbeda dari tema biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang prakerin di SMK Ananda. Apa sih tentang prakerin? Ngapain aja sih prakerin? Atau apa sih gunanya prakerin? Nanti kita akan bahas dengan Hubin dari SMK Ananda. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita. Narasumber kita itu orangnya satu ganteng. Yang kedua S2, dia S2. Dan yang ketiga dia adalah Hubin Hubin dari SMK Ananda Bekasi. Siapa sih yang akan menemani Sensei hari ini? Dia adalah Mr. Yulianto. Yeay. Halo Mr. Yuli, apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Senang bertemu dengan Mr. Yuli di Voka Podcast kita kali ini. Tentunya. Iya. Mr. Yuli, kemarin kita sudah bikin Q&A nih di Instagram tentang prakerin atau tentang PKL di SMK Ananda. Nah, sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan masuk dan sudah di sini nih, sudah ada di sininya Sensei gitu. Sudah banyak pertanyaan masuk dari siswa-siswi SMK Ananda atau mungkin siapapun dari followernya SMK Ananda ini sudah masuk nih, sudah Sensei apa ya? Sudah di ini kan lah. Didata. Sudah didata gitu. Oke, yang pertama, sebenarnya Mr. Yuli, yang dimaksud dengan prakerin atau PKL atau PSG itu apa sih? Oke, prakerin kepanjangannya itu praktik kerja industri. Jadi buat siswa-siswi SMK Ananda atau siswa-siswi SMK terutama itu menjadi salah satu program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi di jenjang SMK untuk bisa merasakan bagaimana dunia kerja atau dunia usaha, dunia industri yang nanti akan mereka temui pada saat setelah lulus dari SMK. Nah, dalam prakerin ini mereka tentunya nanti akan ketemu dengan budaya kerja, lingkungan kerja, kemudian job desk yang mereka laksanakan, tentunya yang mereka sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau misalnya jurusan akuntansi, mereka akan masuk ke perusahaan yang ya ada di bagian akuntansinya, entah itu minimal jadi admin, office. Oke, seperti itu. Nah, kalau Dudi itu sendiri apa nih? Ini ada pertanyaan, Mas, ada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan Dudi, Mister, katanya? Oke. Dudi itu dunia usaha dan dunia industri. Nah, karena implikasi dari SMK itu nanti akan ada 3 segmen, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, oleh karena itu ada dunia usaha dan dunia industri yang siap menyerap dari 3 komponen ini gitu. Jadi berarti nanti bisa bekerja ataupun nanti berwirausaha. Berarti banyak ya mitra-mitra industri yang bekerja sama dengan SMK Ananda. Betul, sangat banyak, bisa dibuktikan dengan MOU kita yang ada di lobby. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, puluhan perusahaan yang siap untuk menampung anak-anak kita prakerin. Cakep. Lalu ini ada pertanyaan masuk, Mister. Katanya, berapa lama sih siswa melaksanakan prakerin kalau di SMK Ananda? Oke, kalau kemarin karena kita masih transisi dari masa-masa PPKM dengan adanya Koronce ini, nah, sehingga dari awal dari dinas pendidikan dari sini diwakili oleh pengawas menyampaikan bahwa siswa-siswi SMK Ananda itu yang penting bisa merasakan dunia usaha, dunia industri. Walaupun berapa masa kerjanya itu tidak dihitung dalam konteks minimalisasi. Jadi bisa kalau boleh seminggu, sebulan boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kalau menurut hemat kami di SMK kita ngambil kebijakan
kalau memang bisa dilaksanakan selama 1 bulan di masa pandemi ini kita jalankan. Tetapi kalau memang perusahaan itu biasanya mengacu pada peraturan itu 3 bulan, kita coba untuk 3 bulan ataupun bisa kita negosiasi. Kalau kita negosiasi bisa 2 bulan kita laksanakan di perusahaan tersebut, yaitu alhamdulillah karena meminimalisasi risiko. Gitu. Tapi normalnya 3 bulan berarti? Harusnya 3 bulan kalau normal tanpa pandemi ya. Untuk semua jurusan? Semua jurusan 3 bulan kecuali perhotelan. Ya. Perhotelan beda ya? Jadi kalau perhotelan itu khusus. Yes. Khusus karena dari pihak hotel itu betul-betul mereka mau memberikan pembelajaran yang lebih detail lagi mengenai anak-anak di dunia kerja di hotel, sehingga mereka memberikan waktu kesempatan itu 6 bulan. Ya, selama 6 bulan itu mereka dibekali dengan jadwal sesuai dengan di departemen-departemen masing-masing. Oke. Lalu Mister, ada pertanyaan lagi nih. PKL-nya dicariin nggak sih dari sekolah? Katanya tentu, gitu. Dicariin nggak sih? Ingat, kalau mungkin kalian itu punya saudara, punya teman yang sekolah di luar selain dari SMK Ananda, mungkin bertanya, PKL gue kok nyari sendiri sih? Saya kok nyari sendiri sih? Nah, tetapi kalau di SMK Ananda, kami sudah fasilitasi. Karena tadi sudah di awal kita sampaikan, kita sudah MOU dengan macam-macam perusahaan yang banyak itu yang siap untuk menampung mereka, baik untuk PKL ataupun nanti setelah lulus dari SMK Ananda. Jadi dicarikan. Ini keren loh. Ya, keren loh. Di SMK Ananda ini aja. Jadi mau PKL kok dicarikan perusahaan. Iya. Karena gini, saya punya pengalaman nih. Jadi dari orang tua murid sih sebenarnya, orang tua murid yang waktu mau masuk mendaftarkan siswanya. Jadi kebetulan anaknya satu ada di SMK lain lah. Nah, di SMK lain, bukan di SMK Ananda. Jadi mereka itu kalau pas PKL cuma dikasih secarik kertas ya, kertas surat atau bagaimana nggak ngerti. Nah, coba kamu cari ini kayak surat jalan, kayak surat jalan dan mungkin semacam itu. Dia cari ke perusahaan-perusahaan gitu. Jadi dia tok gitu, kalau nuan ke perusahaan, nanti perusahaan itu mereka datang sendiri, terus nanti ada balasan dari perusahaan itu. Kalau misalnya ada masuk, kalau nggak ada ya nunggu ini gitu. Seperti itu. Jadi mereka yang jalan-jalan ke perusahaan itu sendiri. Tapi kalau di SMK Ananda enggak ya, Mister ya? Beda Jadi ya. Konsepnya kalau di Ananda mah kan tadi spesial ya, kita berikan fasilitas untuk dicarikan perusahaan tempat untuk prakerin atau PKL. Gitu. Jadi sistematikanya juga berbeda. Kalau tadi yang sudah disampaikan itu dengan cari kertas, kemudian masuk ke perusahaan, nanti apply atau tidak, kebutuhannya ada atau tidak, ya itu tergantung dari perusahaan. Iya. Nah, kalau di SMK Ananda, nanti kami dari tim Ubin yang akan klarifikasi, konfirmasi dari perusahaan tersebut, apakah memang betul ada kebutuhan atau tidak. Begitu ada kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka langsung kita buatkan surat, besok kita antar ke perusahaan. Wah, berarti diantar ke perusahaan bersama guru dari SMK Ananda. Betul. Berarti ada pembimbingnya juga dong, ya? Wajib. Iya ya. Kalau pembimbingnya itu berarti dari sekolah sama perusahaan juga atau gimana? Ya, kalau pembimbing juga kami kan membuat pemetaan nih. Jadi pembimbing semua guru di SMK Ananda nanti akan kami minta bantu sebagai pembimbing PKL di perusahaan-perusahaan. Kita petakan untuk area lokasinya nih. Misalnya Mister atau Miss ini rumahnya di sini, maka dekat dengan PT ini. Nah, kemudian kebetulan kompetensinya juga linear. Nah, maka kita minta untuk sebagai pembimbing di perusahaan tersebut. Jadi ada guru pembimbing, ada pembimbing dari perusahaan. Wah. Nah, ngomong-ngomong nih tentang tadi ada domisili dan sebagainya tadi, pemetaan tadi ya. Ngomong-ngomong tentang pemetaan. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mister. Apakah penempatan prakerin itu sesuai dengan domisili siswa atau bagaimana? Ya. Yang pertama tentu kalau tadi sudah kita singgung tentang pemetaan, kita buat dulu pemetaan sesuai dengan demografi. Nah, area-area misalnya anak-anak yang lokasinya ada di Tambun, ada di Cibitung, maka kita arahkan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sana.
Gitu. Anak-anak yang area-area Bekasi, nah carikan yang area-area Bekasi. Begitu pula dengan area-area yang ada di timur, misalnya dekat dengan Jakarta Timur atau di Cakung, atau anak-anak dari Harapan Indah. Nah kita kan banyak tuh anak-anak dari Harapan Indah. Nah, kita alokasikan untuk ke arah ke Jakarta. Oke. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya anak tersebut memang punya effort tinggi untuk masuk di perusahaan tersebut, karena memang di perusahaan itu misalnya bagi mereka itu linear, bagus, kompeten, maka kita juga berikan kesempatan, silahkan gitu untuk di perusahaan itu. Keren ya. Iya, jadi nggak perlu dari timur ke barat, selatan ke utara, nggak ya? Kita sudah pemetaan semuanya. Oke. Meminimalisir ongkos juga ya. Betul, satu meminimalisasi ongkos. Kemudian intinya di kos, kemudian kita juga memikirkan tentang keselamatan, transportasi, waktu. Pokoknya segala macam kita sudah dipikirkan ya, Mister. Iya, betul. Ini keren banget emang Mister ini. Keren SMK banget. Ananda luar biasa. SMK Ananda. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mister nih, katanya apakah selama prakerin siswa wajib hadir ke sekolah untuk mengikuti KBM? Oke. Sekarang kan kita sudah pakai learning management system. Yes. Kita sudah pakai KCR, penugasan. Kemudian ada kita pakai aplikasi-aplikasi lain untuk ulangan harian. Nah, jadi untuk day off, anak-anak yang libur di hari kerja biasanya kan mereka ada yang 5-2 ya, 5 hari kerja, 2 hari libur. Artinya 2 hari libur itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, di hari Sabtunya itu mereka yang diminta untuk mengejar nilai. Nah, caranya mengejar nilai apa? Apakah bisa dari rumah, bisa secara online, lewat KCR-nya tentunya, atau nanti akan ada dari aplikasi-aplikasi lain yang diminta oleh guru untuk membuka, silakan untuk ujian gitu. Jadi kalau diminta untuk datang ke sekolah, pas memang kebetulan gurunya meminta, ya silakan. Tapi tidak wajib. Jadi bisa dilaksanakan secara online. Berarti dari rumah kantor, kantor. Udah kayak orang kerja beneran ya? Ini memang dilatih untuk kerja. Oke. Berarti nanti setelah lulus dia dari SMK Ananda, mentalnya dia sudah terbentuk ya, Mister? Betul, mental kerjanya, budaya kerjanya itu sudah terbentuk, etos kerja terutama ya. Iya. Oke. Nah, terus lagi Mister, nih ada pertanyaan lagi nih. Dari Instagram ya, Mister. Dudi apa saja sih yang telah melaksanakan kerjasama dengan SMK Ananda? Nah, ini saya agak tahu nih sedikit nih. Dudi apa saja sih yang bekerja sama dengan SMK Ananda? Perusahaan-perusahaan manufaktur kita ada nggak, Mister? Ada. Tuh, kita perusahaan manufaktur, lalu distribusi dan jasa ya. Betul. Kita juga masuk ke area-area itu. Jadi karena memang jurusan di SMK Ananda itu kan ada yang teknik, ada yang non teknik. Nah, jadi kita alokasikan juga yang sama. Kalau anak teknik kita masukkan ke manufaktur. Kalau yang non teknik berarti mereka bisa masuk ke bagian back office. Itu di perusahaan back office. Tapi kalau sobat junior mau tahu Dudi apa aja sih yang bekerja sama dengan SMK Ananda, yuk datang aja ke sini. Nanti kami akan kasih tahu PT-PT apa saja yang kerja sama. Betul? Nanti silahkan aja dicek, dilihat, dipandang itu di dinding-dinding yang ada di front office. Itu banyak sekali kita cantumkan MOU tentang prakerin terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi rekan atau partner terhadap SMK Ananda. Iya, karena kalau kita harus sebutin di sini panjang ya, Mister ya. Banyak. Jadi kita nggak ada waktu panjang kali lebar untuk PT ini banyak deh pokoknya. Biar penasaran juga. Iya, penasaran, berkunjung kemari. Biar nanti kalau berkunjung kemari jangan lupa saya habis melihat YouTube-nya, podcastnya SMK Ananda nih yang ini gitu. Mau lihat ininya dong, bener nggak sih yang dibilang sama Mr. Yuli itu? Melihat apa namanya MOU-nya itu? Nanti kita akan bawa, kita akan kasih tahu ya. Karena itu memang sudah dipajang ya, Mister ya. Sudah dipajang. Nah, terus ada lagi pertanyaan lagi nih, Mister. Saya baca ya. Apakah siswa prakerin mendapatkan peluang diterima bekerja di Dudi setelah lulus kerja? Mungkin apakah misalkan kalau siswa itu kerja di prakerinnya di PTA, kira-kira ada nggak kesempatan untuk
bisa ditarik ke PTA itu oleh perusahaan itu? Ini salah satu yang menjadi unggulan dari SMK Ananda. Oke. Jadi kami mempunyai program bahwa siswa yang prakerin atau magang PKL itu nanti biar bisa langsung shortcut untuk diterima di perusahaan yang sama. Wow. Gitu. Dan itu menjadi salah satu alternatif bahwa nanti anak-anak yang sudah PKL di perusahaan tersebut nggak usah repot-repot lagi nyari perusahaan lagi. Gitu. Nggak usah repot nyari perusahaan, tinggal nanti masuk di perusahaan yang sama. Dengan logikanya seperti ini, kalau anak-anak yang kerja di perusahaan A kemudian dapat nilai plus, tentunya ada nilai plus dari perusahaan ya, ada nilai-nilai. Nah kalau dapat nilai plus, kemudian dari perusahaan itu sudah menandai mereka sudah ada kontak karena sudah ada komunikasi sebelumnya. Nah sehingga pada saat selesai mereka PKL tinggal kontak lagi nih sama kakak pembimbing dari perusahaan. Gitu. Atau kalau tidak memang kami sudah membuatkan sebuah komitmen kerjasama dalam bentuk MOU. Jadi dari perusahaan itu langsung bisa menerima anak-anak dari SMK Ananda yang PKL di perusahaan yang sama. Gitu. Tapi dengan catatan ya tadi memang dari anak tersebut sudah ada tanda plus bahwa perusahaan itu sudah menandai, oh ini anak bagus dari SMK Ananda. Gitu. Kita langsung diambil aja dari perusahaan. Toh perusahaan juga nggak usah repot-repot lagi cari kandidat. Gitu. Lagu lagi. Saking excitednya saya jadi agak-agak salah ini. Terus Mister, kalau begitu berarti untuk jurusan DKV pun PKL-nya di Sinarmas atau bagaimana? Ya, kalau untuk yang tahun angkatan ini kan tahun pertama ya. Jadi mereka tetap dalam naungan Sinarmas. Jadi mereka nanti PKL tetap di Sinarmas, tapi sesuai kompetensinya digital marketing communication. Ya, jadi arahnya nanti mereka membuat konten, membuat iklan yang bisa memperkuat dari kondisi Sinarmas. Gitu. Advertising ya. Nah, di bagian advertise. Karena sekarang kan iklan jor-joran. Iya, betul. Nah, anak-anak ini tepat sekali masuk di SMK Ananda jurusan DKV, di MC. Iya ya. Gitu. Karena kebutuhan untuk di advertise itu sangat-sangat banyak sekali dan peluangnya sangat besar. Iya, betul. Apalagi sekarang era digital ini banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kayaknya dulu nggak pernah kita pikirin, ternyata tapi dibutuhkan gitu sekarang gitu ya. Ya, nah sekarang misalnya dia copywriter. Nah, mereka cuma bekerja di rumah bisa. Ya, kan mereka membuat artikel, mereka membuat konten-konten, kemudian update dari perusahaan bisa mereka terima. Ya udah, itu sebagai kerjaan malah, dan itu income-nya gede. Iya ya. Iya. Keren banget. Sekarang emang dunia digital tuh berkembang pesat banget. Ya, jadi sobat junior harus bisa apa ya? Harus bisa apa sih Mister namanya kalau gitu? Harus bisa beradaptasi. Ya. Harus bisa berjuang. Ya. Di era industri, revolusi industri 4.0 dan nanti akan kita berubah lagi ke 5.0. 4.0, bentar lagi 5.0. Nah, terus Mister, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah di SMK Ananda ada PKL online gitu? Dan bagaimana sistemnya terkait dengan pandemi? Ya. Ini sudah kita laksanakan. Ya, jadi SMK Ananda bekerja sama dengan lembaga. Bekerja sama dengan lembaga itu untuk melaksanakan prakerin online. Nah, jadi dari lembaga tersebut menyalurkan ke perusahaan-perusahaan. Tugas mereka salah satunya adalah digital marketing. Digital marketing lagi. Jadi mereka diminta untuk membuat konten, kemudian mengunggah di media sosial atau di YouTube gitu, dan kemudian mereka juga diminta untuk melihat progresnya, ratingnya dan seterusnya. Ini kayaknya sekarang di dunia usaha atau dunia industri banyak banget permintaan tentang
digital marketing, entah Betul. untuk bikin iklan atau atau ABCD-nya, pokoknya berhubungan dengan itu. Nanti suatu saat kita akan undang guru DKV dari SMK Ananda, kayaknya keren itu ya. Iya, harus dong. Iya ya, biar memberikan pencerahan sedikit sama sobat junior. Iya. Iya. Apalagi sobat junior yang di luar sana yang masih bingung, aduh, habis SMP aku mau masuk apa ya? Gitu. Masuk SMK yang bagus, oke, tapi SMK mana? Nah, mungkin SMK Ananda bisa jadi satu choice. Ya. Ya, pilihan yang tepat Betul. untuk membangun masa depan kamu. Karena tagline kita adalah apa? Ayo. Bisa. Bisa. Inovatif, smart, And awesome. Bisa kayak gitu. Oke. SMK Ananda bisa. Be Inovatif, smart and awesome. Ya, gitu. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini keren banget nih pertanyaan nih. Ada nggak sih kendala Bapak selama ini dalam mengelola tanggung jawab siswa PKL? Kalau ngomongin kendala itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu kalau dibukukan mungkin bisa menjadi kamus ya. Oh, Tebal. tebal. Iya betul. Tetapi itulah sebuah tantangan. Iya. Ya kan? Sebuah tantangan yang harus kita laksanakan, yang harus kita hadapi. Iya. Mengapa? Karena memang kondisi sekarang kita harus melaksanakan segitiga emas komunikasi ya. Yes. Itu antara orang tua, perusahaan, malah 4 dong sekarang ya. Iya. Kita 4. Jadi ada orang tua, kemudian sekolah, kemudian siswa, kemudian perusahaan. Iya, betul. Jadi kita kolaborasi keempat segitiga itu agar bisa terjalin komunikasi yang baik. Nah, disinilah peran dari sekolah yang sifatnya adalah memfasilitasi. Oke. Jadi ketika ada permasalahan, ada kendala, jangan sampai nanti kendala tersebut langsung direct ke perusahaan. Tetapi bisa kita komunikasikan bahwa pihak sekolah itu sebagai mediator. Oke. Nah, sekolah itu memediasi apa sih temuan-temuan yang ada di lapangan. Oke. Misalnya ada kekurangan atau ada ketimpangan. Nah, itu peran dari sekolah yang hadir Oke. di orang tua ke siswa untuk bisa menjalin komunikasi dengan perusahaan. Oke. Kira-kira case-nya itu apa aja tuh Pak kalau misalnya kalau case-nya di banyak. antara siswa dengan perusahaan? Ya banyak banget. Tentunya kan kita gini, siswa yang prakerin itu kan baru berlatih bekerja. Ya. Nah, berlatih bekerja kan berarti mereka harus menyiapkan sedini mungkin bahwa mereka itu sebagai pekerja. Iya. Mulai dari bangun paginya, Iya. sampai ke transportasi, kemudian sampai dia di pekerjaan, kemudian apakah di pekerjaan itu dia semangatnya tinggi, inovasinya jalan dan seterusnya. Nah, itu juga temuan-temuan yang ada di lapangan. Misalnya dari perusahaan juga informasikan ke SMK Ananda. Gitu. Si A ternyata pada saat bekerja seperti ini. Nah, kemudian kalau ada kasus-kasus seperti itu bagaimana kita bisa mediasi, kita konseling, kita panggil anak kalau memang permasalahannya itu ada di anak. Iya. Itu kita panggil ke sekolah, kita coba konseling permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada ketimpangan atau misalnya ada yang kurang bagus atau kurang baik menurut siswa atau menurut orang tua. Nah, kita coba bawa dan komunikasikan ke perusahaan. Oke. Nanti kami dari tim Bubin itu akan datang ke perusahaan, berkunjung, kemudian menyampaikan tentang aspirasi-aspirasi dari orang tua. Oke. Gitu. Tapi selama Bapak menjabat sebagai menjabat, selama Bapak menjadi Ubin, ada nggak omongan-omongan positif lah dari Banyak. perusahaan tentang siswa-siswi SMK Ananda? Itu, jadi harus kita garis bawahi, harus kita bold, harus kita pakai tanda kutip, harus kita pakai warna yang mencolok Ngejreng. gitu ya, biar tahu bahwa
kita dari SMK Ananda itu sudah mendapatkan trust dari perusahaan-perusahaan berkat PKL atau prakerin ini. Itu jadi yang membanggakan bagi kami dari tim itu ketika mendapat informasi dari perusahaan bahwa ternyata Mister minta tolong dikirimkan kembali anak pengganti si A yang modelnya atau tipenya sama atau mirip. Seneng kita itu ya? Iya, jadi berarti perusahaan tersebut merasa terbantukan dengan kehadiran siswa-siswi dari SMK Ananda. Saya juga pernah punya pengalaman, Pak. Pada waktu saya berkunjung ke PT rekan kita untuk prakerin Nunjau di sana yang di daerah Sunter sana. Jadi waktu itu saya kunjungan ke sana dibilang gini, Ibu, ini anak yang PKL di sana kan bukan hanya dari sekolah kita aja, Pak. Jadi ada dari sekolah lain. Jadi anak dari SMK Ananda itu anaknya satu inisiatif, Pak. Lalu yang kedua gesit, yang ketiga rajin, itu aja. Jadi inisiatif, gesit dan rajin. SMK Ananda itu sudah dibuat tadi. Jadi kalau bisa dikirim ulang lagi gitu. Itu saya pernah punya pengalaman seperti itu. Betul Bapak bilang tadi. Sampai sekarang kalau salah masih kerja sama ya Pak sama kita. Salah satu perusahaan elektronik, telekomunikasi kalau nggak salah ya. Jadi kita kalau ada trust dari perusahaan maka kita harus jaga. Ya. Gitu, maka kita coba kualitas dari SMK Ananda seperti apa kan perusahaan tahu ya. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mempunyai pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan SMK Ananda. Oke. Biasanya sih dari mana PKL? Oh dari SMK Ananda. Oh ya langsung di checklist, bagus, masuk gitu. Iya, terlebih kemarin saya dapat informasi pada saat kunjungan bahwa ada positif yang plus lagi bahwa ternyata anak SMK Ananda itu lebih bagus daripada teman-temannya yang dari luar SMK, terlebih dari college malahan. Iya, jadi kalau kompetensi nih di dunia usaha atau di dunia industri antara SMK Ananda dengan college itu kita peer to peer. SMK Anda masih unggul. Keren loh kalau kayak gitu, keren banget itu. Keren banget. Sumpah itu keren banget kalau kayak gitu. Ya, Sobat Junior itu juga tidak lepas dari memang kita punya karakter. Ya, kita di sini di SMK Ananda itu kita diajarkan atau dididik dengan 7 karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa-siswi SMK Ananda. Apa aja itu karakternya? Karakternya adalah jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli, kreatif, toleransi. Gitu. Sekali lagi apa aja itu karakternya? Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli, kreatif, toleransi, ya. Jadi 7 karakter itu yang harus dipunyai oleh setiap siswa-siswi SMK Ananda, ya. Dan itu sudah kita rasakan banget gitu bahwasannya pada waktu kami kunjungan, kami tahu laporan dari pembimbingnya atau usernya, ini anak ibu oke, anak ibu A, B, C, D, pokoknya oke, dan minta dikirimin ulang, dikirimin yang belum PKL, yang setipe dengan itu seperti. Cuman kalau ngomongin setipe, semua siswa-siswi kita sudah sudah unggul. Nah, terus satu lagi Mister, ini, apakah pernah ada keluhan dari orang tua terkait dengan PKL? Ada, pasti. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan kan dari dua arah ya. Iya. Tidak hanya dari perusahaan, tapi dari orang tua juga. Gitu. Jadi misalnya dengan satu kondisi bahwa anak-anak kita itu non shift untuk yang di perusahaan. Gitu. Non shift artinya mereka masuk pagi, pulang sore, seperti layaknya pekerja yang ada di office. Nah, yang menjadi kendala itu memang jarak dan transportasi. Orang tua itu kadang masih tidak rela karena kondisi pandemi begini, PPKM, anak-anaknya itu yang
jauh ke perusahaan. Oke. Gitu. Kemudian ya case-nya itu dari sisi transportasi, kan mereka harus berangkat pagi banget nih. Gitu. Kemudian nanti sampai pulang sore, dan biasanya kalau sudah seperti itu mereka ada kecenderungan kelelahan. Nah, tetapi itulah yang menjadi nilai bagi kami bahwa itu sebagai pembelajaran etos kerja, bahwa mereka memang betul-betul harus merasakan dunia kerja. Gitu. Jadi sebagai pekerja itu jangan jadi seperti itu, jangan cengeng gitu loh. Nah, jadi itu yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak, kepada orang tua, bahwa dunia kerja itu keras, Bos. Iya. Gitu. Jadi harus bisa memahami dan harus bisa memaklumi. Iya. Gitu. Bahwa di dunia kerja memang konsepnya seperti itu, dan secara kontinus mereka akan menjalani itu selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Tapi Mister tahu nggak? Saya pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu anaknya. Jadi dia pernah ngobrol kayak gini. Kamu udah selesai PKL? Sudah sensei, katanya gitu. Terus apa yang kamu dapat dari PKL? Ilmu apa yang bisa kamu dapat? Yang bisa kamu sharing buat kita dan teman-teman? Apa dia bilang? Dia bilang gini. Ternyata sekarang saya lebih bisa menghargai orang tua saya. Karena kerja itu capek. Dan itu sudah saya rasain gitu. Jadi saya makin sayang sama orang tua. Jadi orang tua mati-matian cari uang buat saya, seperti ini rasanya. Jadi seperti itu yang pernah kami ngobrol-ngobrol sama anak. Oh, ternyata ada nilai kehidupan juga yang bisa diambil dari situ. Betul. Nah, itu karena memang kita meminta anak-anak merasakan di dunia kerja. Jadi biar mereka itu merasakan sendiri betul-betul itu bagaimana kerasnya di dunia industri gitu, sampai mereka bisa nanti setelah dari lulus kan mereka juga tentunya akan bekerja. Iya, betul. Itu yang kita harapkan, mereka sudah mempunyai mental yang sudah terbentuk sebagai di dunia industri. Gitu. Terus satu pertanyaan terakhir nih, Mister. Ada yang nanya, BKK itu apa sih? Oke, BKK itu Bursa Kerja Khusus. Nah, kalau kalian mau lebih tahu banyak tentang BKK, kalian bisa klik website SMK Ananda, kemudian klik atau cari di BKK SMK Ananda. Itu kita sudah pampang informasi-informasi terkait dengan BKK. Nah, BKK itu kami dalam program BKK intinya adalah menyalurkan, itu menjembatani alumni, terutama alumni SMK Ananda, agar mereka bisa masuk ke dunia industri. Itu kami memang utamanya ada alumni. Tetapi seiring berjalannya waktu, maka kita tidak menutup kemungkinan kita membantu masyarakat. Jadi masyarakat yang masih membutuhkan pekerjaan tentunya banyak nih. Nah, maka akan kami tampung, kemudian nanti kami filter, kemudian kami sampaikan ke perusahaan. Gitu, bahwa kandidat-kandidat ini nih yang masuk ke BKK SMK Ananda. Nah, nanti dari perusahaan yang meminta tenaga kerja, nanti bisa untuk menghubungi SMK Ananda, bahkan bisa melakukan tes ataupun interview di SMK Ananda. Jadi perusahaan menghubungi BKK SMK Ananda untuk ini saya butuh ini nih, saya butuh tenaga kerja yang untuk misalnya untuk manufaktur, syaratnya begini gitu. Bisa ya? Bisa dong. Jadi langsung bisa kami tampung, langsung kita filter, kemudian nanti kita coba cari yang sesuai dengan kompetensinya, kita hubungi, kita masukkan ke job desk tersebut. Ya, jadi buat alumni SMK Ananda ya, alumni SMK Ananda yang misalnya sekarang ada yang istilahnya apa ya, Mister? Yang belum kerja atau habis kontrak atau sebagainya, sekarang kontrak ya sekarang ya. Mungkin bisa informasikan atau bisa daftar ke BKK SMK Ananda Mister, untuk jadi database kami juga. Nanti satu saat ada perusahaan yang butuh dan sesuai dengan persyaratannya, kualifikasinya, nanti kami akan hubungi. Betul seperti itu, Mister? Betul. Alurnya ya? Iya, betul. Mekanisme seperti itu. Nah, ada catatan lagi nih. Apa tuh? Bahwa kadangkala alumni itu kan mereka sudah agak lama
Ya. dari SMK Ananda Oke, sejak keluarga lama, dan lost kontak biasanya Oke. seperti itu, lost kontak dengan teman-temannya, dengan babi guru gitu. Jadi silakan langsung aja ke BKK SMK Ananda gitu. Jadi kalau di BKK SMK Ananda gitu kan bentuknya website. Iya. Nah, kemudian ada kontak personnya. Oke. Nah, nanti bisa langsung menghubungi BKK SMK Ananda. Iya. Gitu. Kami akan bantu, kami akan fasilitasi agar bisa masuk ke dunia kerja. Oke. Garis bawahi. Kami akan bantu, kami akan fasilitasi masuk ke dunia kerja. Oke. Itu aja, Mister. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih atas waktunya di Voka Podcast kita kali ini. Oke, Sobat Junior, terima kasih juga sudah menyaksikan acara ini, Voka Podcast kita yang pertama di tahun 2022 gitu. Dan jika Sobat Junior mau tahu semua tentang prakerin di SMK Ananda atau pengen tahu tentang SMK Ananda, silakan datang saja ke SMK Ananda Bekasi di hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nanti kami semuanya, saya, Mr. Yuli, akan ada di situ mendampingi Sobat Junior jika ingin bertanya-tanya. Gitu. Oke, terima kasih Mr. Yuli. Selamat siang. Selamat siang. Bye-bye. Bye.